Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sayang, ketemu lagi dengan Miss Maya hari ini. Gimana kabarnya semua? Oh, alhamdulillah semuanya sehat seperti Miss yang saat ini sehat dan selalu semangat. Hari ini kita masih membahas tentang cita-cita ya. Kali ini apa ya yang mau kita bicarakan? Apa ya yang mau kita bahas? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa yang mau kita bahas hari ini? Kasih tahu nggak ya? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke, kalau mau tahu, yuk kita nyanyi bersama-sama. Nyanyi bareng-bareng ya. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, pada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. takkan terikat waktu.
Nah, gimana lagunya? Enak kan? Pasti dong. Nah, cita-cita itu bisa disamakan dengan mimpi. Pernah dong nonton film Laskar Pelangi, film yang heboh pada masanya itu. Nah, film tersebut ternyata ditulis oleh seorang penulis yang bernama Andrea Hirata. Nah, yuk kita simak biografi Andrea Hirata berikut ini. Andrea Hirata merupakan salah satu novelis terkemuka di Indonesia. Ia merupakan seorang penulis novel Laskar Pelangi yang pernah difilmkan pada tahun 2008. Andrea Hirata lahir pada 24 Oktober 1967 di sebuah desa yang termasuk desa miskin dan letaknya yang cukup terpelosok di Pulau Belitung. Ia adalah anak keempat dari pasangan Saman Said Harunaya dan N.A. Masturo. Kedua orang tuanya itu memberikan nama lahir pada Andrea dengan nama Akhil Barak Badruddin Saman Said Harun. Karena merasa tidak cocok dengan nama tersebut, ia mengganti namanya menjadi Andrea Hirata Saman Said Harun. Sedangkan Hirata sendiri diambil dari nama kampung dan bukanlah nama orang Jepang seperti anggapan orang sebelumnya. Sejak remaja itulah pria asli Belitung ini mulai menyandang nama Andrea Hirata. Sewaktu kecil, Andrea bersekolah di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan dan hampir rubuh. Sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut diakui Andrea cukuplah memprihatinkan. Sebenarnya di Pulau Belitung ada sekolah yang layak untuk Andrea masuki. Namun karena keterbatasan ekonomi dan karena status bapaknya sebagai pegawai rendahan yang membuat Andrea tak berhak untuk sekolah di sana. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang cukup besar untuk belajar. Di sekolah itu pula lah ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di sekolah itu pula lah Andrea bertemu dengan sosok guru yang sangat istimewa. Guru tersebut bernama Bu Muslimah. Kegigihan dan semangat Bu Muslimah untuk mengajari murid-muridnya yang hanya berjumlah tidak lebih dari 11 orang. Andrea Hirata mengaku bahwa Bu Muslimah lah yang telah merubah Andrea menjadi sosok yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Tak heran, ia sangat mengagumi sosok Bu Muslimah sebagai salah satu inspirator dalam hidupnya. Menjadi seorang penulis pun diakui Andrea karena sosok Bu Muslimah. Sejak kelas 3 SD, Andrea telah membulatkan niat untuk menjadi penulis yang menggambarkan perjuangan Bu Muslimah sebagai seorang guru. Setelah berhasil merilis novel pertamanya yang berjudul Laskar Pelangi, akhirnya novel pertamanya itu telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa asing dan diterbitkan lebih dari 130 negara oleh penerbit-penerbit terkemuka. Menjadi pemenang Festival Buku New York 2013 dalam kategori General Fiction untuk novelnya yang berjudul The Rainbow Troopers, dan pemenang Booth Award Jerman 2013 untuk novelnya yang berjudul Die Regenbogen Troops. Berikut novel karya Andrea. Setelah itu, Andrea membangun Museum Kata yang dibuka pada tahun 2010 dan sempat ditutup karena renovasi yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 6 Juni 2016. Museum Kata Andrea Hirata ini telah menjadi satu-satunya museum kata di Indonesia hingga saat ini, dengan menggunakan sebuah rumah yang sudah berumur sekitar 200 tahun. Sesuai dengan namanya, Museum Kata ini adalah museum pribadi milik Andrea Hirata. Putih yang pudar tertulis
kata dan ku ungkap semua yang sedang ku rasa. Dengarkanlah kata hatiku, bawaku. Nah, sudah lihat kan seorang Andrea Hirata, kegigihannya untuk menggapai mimpinya. Nah, Miss itu suka dengan salah satu kutipan dari Andrea Hirata. Bermimpilah di dalam hidup, tapi jangan hidup di dalam mimpi. Nah, kalian tahu artinya? Hidup itu harus mempunyai mimpi. Nah, kita hidup mempunyai dua pilihan, yaitu pertama, bangun dan kejar mimpi kamu. Kejar dan gapailah cita-cita kamu. Gapai dan kejarlah dengan caramu sendiri. Dan yakinkan dirimu bahwa kamu bisa menggapai cita-cita kamu. Itu yang pertama. Atau pilihan yang kedua, tidur dan lanjutkan mimpimu. Mana yang kamu pilih? Bermimpi atau hidup di dalam mimpi? Nah, salah satu cara untuk menggapai mimpi kamu sekarang adalah belajar dengan sebaik mungkin. Salah satunya dengan mengerjakan tugas pertama ini ya, yaitu melengkapi diagram berdasarkan video tadi. Sekarang kita perhatikan puisi Laskar Pelangi berikut ini ya. Laskar Pelangi, karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada Yang Kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Nah, tugas kalian yang kedua adalah menuliskan puisi tadi dengan menandai tanda jeda pada kalimat-kalimat yang ada di puisi tadi. Dan jangan lupa mempuisikan puisi tadi ya. Jangan lupa dibuat videonya. Nah, Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang giat dan gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarga tidak menghalanginya untuk mengejar mimpinya sampai ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil
timah andalan di Indonesia. Timah merupakan salah satu sumber daya alam tambang. Sumber daya alam selain timah yaitu batu bara, biji besi, emas, perak, gas alam, dan lain-lain. Nah, tugas ketiga kalian adalah menuliskan manfaat barang tambang dan menjawab 3 pertanyaannya ya. Jangan lupa difoto. Tadi kita perhatikan persebaran sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Nah, lengkapi tabel berikut ini ya sebagai tugas keempat kalian. Nah, sekarang kita sudah di akhir pelajaran kali ini ya. Bagaimana pelajaran tadi? Menyenangkan kan? Oh, sudah pasti dong, sudah tentu. Siapa dulu yang mengajar? Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah do your best for your dream. Lakukan yang terbaik untuk menggapai cita-cita kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.